Universitas Tengku Semarang, Entrepreneurial IT-Based University, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memiliki 4 program studi, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan Profesi Akuntansi. Untuk menyiapkan kelulusan yang kompetitif di dunia kerja, kita memiliki Success Concept. Entrepreneur mahasiswa dibekali kemampuan dan keahlian kewirausaha, memimpin dan mengendalikan usaha. Skill. Untuk mendukung kompetisi mahasiswa, tersedia fasilitas mini bank, perpustakaan, Bank Indonesia Corner, dan lab komputer. Unisbank mempunyai kampus yang nyaman dan mendukung proses belajar mengajar. Ayo bergabung dengan FEB Unisbank. Let's join us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Pangestu, NIM 2005523004 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi Universitas Tengku Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi audit tentang pengaruh situasi yang menyebabkan penyimpangan dari laporan standar. Sebelum ke penjelasan, wajib banget buat kalian untuk like dan komen video ini. Pengaruh situasi yang menyebabkan penyimpangan dari laporan standar. Ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi. Auditor berusaha memperoleh pembuktian yang seluas-luasnya mengenai keadaan maupun situasi yang menunjang penyajian statement keuangan klien. Agar memperoleh keyakinan terhadap pendapat yang dinyatakannya, apabila dalam melaksanakan tugas tersebut tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan program audit yang ditetapkan, maka auditor berkesimpulan terdapat pembatasan ruang lingkup. Apabila terdapat pembatasan ruang lingkup, maka auditor harus memberikan persetujuan melakukan konfirmasi piutang dagang, penandatanganan klien reception letter, persetujuan mewawancarai dengan pihak di luar lembaga klien. Apabila dari pembatasan laporan auditor, maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi adalah penetapan waktu prosedur, seperti perjanjian yang terlalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi-situasi itu, dan catatan klien yang tidak memadai. Dalam penugasan pelaporan yang terbatas, auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar seperti neraca, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebagai contoh, auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja sebagai bagian dari perjanjian merger. Dalam kasus demikian, laporan 3 paragraf akan diterbitkan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Bahasa dalam setiap paragraf dimodifikasi untuk mengacu hanya pada neraca saja. Misalnya, kalimat pertama, jenis pendapatan pada pembatasan ruang lingkup. Jenis pendapatan pada pembatasan ruang lingkup
terdiri dari dua, yaitu wajar dalam pengecualian dan penolakan memberikan pendapat. Pembatasan ruang lingkup akan mengharuskan auditor untuk menyatakan baik pendapatan wajar dalam pengecualian atau menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan besarnya pengaruh potensial dari hal-hal yang dipertanyakan dan signifikansinya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensialnya berkaitan dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikansinya mungkin sekali akan lebih besar daripada jika hanya sejumlah pos yang terbatas terlibat. Pengaruhnya terhadap laporan auditor tergantung pada jenis pendapat yang dinyatakannya. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus menjelaskan terhadap pembatasan yang dikemukakan dalam paragraf ruang lingkup, memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai pembatasan tersebut dalam paragraf penjelasan, memberikan pendapat dengan pengecualian di dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelas. Kata-kata dalam pendapat harus mengacu pada pengaruh potensial terhadap pos-pos laporan keuangan di mana auditor tidak mendapatkan kepuasan audit. Bukan pada pembatasan ruang lingkup itu sendiri, karena pendapat auditor berkaitan dengan laporan keuangan. Perhatikan pada paragraf ruang lingkup dimulai dengan klausa pengecualian. Kata-kata kecuali untuk dalam paragraf pendapat mengacu pada pengaruh penyesuaian yang mungkin. Apabila penolakan memberikan pendapat dinyatakan, maka paragraf pengenalan dimodifikasi. Paragraf ruang lingkup dihilangkan. Paragraf penjelasan dimasukkan dalam paragraf pengenalan. Paragraf 3 dan kesimpulan memberikan pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat. Perhatikan pada kalimat dari laporan itu menyatakan kami ditugaskan untuk mengaudit, bukan kami telah mengaudit. Dan kalimat terakhir dari paragraf pendahuluan standar dihilangkan. Setelah itu, paragraf kesimpulan tidak dimulai dengan menurut pendapat kami, karena pendapat itu tidak diberikan. Karena auditor memilih tidak memberikan pendapat. Jika penolakan memberikan pendapat diterbitkan, maka auditor juga harus mengungkapkan reservasi lain berkenan dengan kewajaran penyajian sesuai GAAP. Ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan standar akuntansi keuangan, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal ini merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan akuntansi keuangan yang dirumuskan atau ketidaksesuaian yang lain. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum akan mempengaruhi secara material
terhadap laporan keuangan yang akan menghasilkan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Dalam hal ini, laporan auditor harus mempertimbangkan beberapa fakta berikut. Yang pertama, besaran jumlah rupiah yang dipengaruhi. Kedua, pentingnya daftar sebut bagi klien. Yang ketiga, seberapa besar akibat yang dapat ditimbulkan oleh salah saji. Yang keempat, pengaruh salah saji suatu laporan secara keseluruhan. Penerbitan pendapat tidak wajar biasanya terjadi hanya bila ketidaksesuaian GAAP mempunyai pengaruh yang sangat material terhadap laporan keuangan. Apabila auditor memberikan pendapat dengan pengecualian, maka auditor harus mengungkapkan dalam paragraf penjelasan, mendahului paragraf pendapat terhadap keseluruhan alasan substantif atas pernyataan tersebut, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Jika dapat diterapkan, maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan referensi pada paragraf penjelasan. Jika auditor memberikan pendapat tidak wajar, pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar serupa tetapi tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor. Apabila dimungkinkan pengungkapan dalam paragraf, apabila auditor memilih memberikan pendapat tidak wajar, pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar serupa tetapi tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor. Dalam kasus ini, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substantif pemberian pendapat tidak wajar dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar jika memungkinkan. Dan paragraf pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Prinsip-prinsip akuntansi tidak konsisten. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit sangat tergantung pada seberapa perubahan tersebut telah diperhitungkan agar tetap sesuai dengan prinsip yang berlaku di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut akan tetap dianggap sesuai dengan prinsip yang berlaku apabila prinsip-prinsip yang baru diterapkan merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perubahan prinsip akuntansi telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan juga telah diperhitungkan seberapa akibat perubahan tersebut dalam laporan keuangan. Manajemen benar-benar mempunyai alasan kenapa prinsip-prinsip baru tersebut diterapkan. Perubahan dalam prinsip akuntansi
tidak menutup auditor memberikan pernyataan pendapat tanpa pengecualian dan menjelaskan perubahan dalam paragraf tambahan sesudah paragraf pendapat. Pengaruh pendapat. Hal tersebut harus dinyatakan alasannya dan dinyatakan tersendiri dalam paragraf penjelasan, mendahului paragraf pendapat akuntan. Perubahan-perubahan dalam prinsip akuntansi tetap tidak menutup auditor memberikan pernyataan pendapat tanpa pengecualian. Hal tersebut harus perubahan-perubahan dalam prinsip akuntansi tetap tidak menutup auditor memberikan pendapat tanpa pengecualian dan menjelaskan perubahan dalam paragraf tambahan sesudah paragraf pendapat mendahului paragraf pendapat akuntansi. Selain hal tersebut, auditor mungkin juga memberikan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Apabila perubahan prinsip-prinsip akuntansi dilakukan tidak sesuai dengan GAAP, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada materialitas perubahan itu. Selain itu, auditor juga harus menambahkan suatu paragraf penjelasan segera sebelum paragraf pendapat untuk menjelaskan ketidaksesuaian dengan GAAP, pengaruhnya terhadap laporan standar, dan contoh kata-kata paragraf penjelasan apabila manajemen tidak dapat membenarkan perubahan prinsip akuntansi. Alasan tersebut, auditor memberikan penilaian harus dijelaskan dalam paragraf penjelas. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan-catatan yang melengkapinya ternyata gagal mengungkapkan informasi seperti yang dikehendaki oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka laporan-laporan tersebut tidak menyajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena alasan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang berisi penyajian posisi keuangan dan hasil-hasil operasi, tetapi menghilangkan laporan aliran kas yang berkaitan, maka auditor akan menyimpulkan bahwa hal ini menghendaki pendapat dengan pengecualian. Jika mungkin informasi penting harus dibuat untuk satu atau lebih paragraf penjelasan dalam laporan audit dengan pengecualian atau pengurangan dari laporan diakui oleh standar profesional audit yang berlaku. Pengurangan yang dapat diterima apabila auditor tidak menghendakinya. Statement aliran kas hal ini dihilangkan oleh klien dan penghilangan sebagian informasi. Dalam dua hal kasus tersebut,
auditor harus mengidentifikasi penghilangan data dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar terhadap laporan keuangan tersebut. Keraguan-keraguan substansial kelangsungan usaha. Dalam suatu audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan yang berkelanjutan atau going concern yang akan terus ada. Dalam hal ini, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah suatu entitas berkemampuan untuk terus melanjutkan usaha selama periode yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit khusus untuk tujuan ini. Biasanya auditor yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus mencakup untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi dari peristiwa. Bila diperhitungkan secara agregat, menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas tersebut untuk melanjutkan usahanya. Informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha. Yang pertama, tren negatif, seperti keraguan operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas negatif, dan aktivitas operasi dan rasio keuangan kunci yang buruk. Kedua, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan, seperti tidak dapat membayar hutang atau perjanjian, penunggakan pembayaran hutang atau perjanjian pinjaman, penegakan pembayaran dividen, restrukturisasi hutang, dan ketidaktaatan terhadap persyaratan modal dasar. Ketiga, masalah internal, seperti penghentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan proyek tertentu, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. 4. Masalah eksternal, seperti kerugian pada franchise atau warabala yang penting, kerugian tidak diasuransikan dari gempa bumi atau banjir. Auditor disyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi dan peristiwa. Pendapat tanpa pengecualian pada keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Apabila situasi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor menyatakan pendapat tanpa pengecualian dan menambah paragraf penjelasan sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan tersebut. Jika ada keraguan mengenai kemampuan memulihkan aktiva atau jumlah kewajiban, maka informasi tersebut harus disertakan dalam paragraf penjelas. Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut di atas akan memberikan informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi ini.
Akan tetapi, auditor tidak dilarang menerbitkan laporan audit yang memuat penolakan memberikan pendapat. Pendapat wajar dengan pengecualian pada keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Auditor menyatakan pendapatan wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP yang mencangkup informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan yang menguraikan situasi tersebut. Jika memungkinkan, pengungkapan yang diberlakukan untuk kewajaran penyajian harus dibuat. Penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan dalam laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai sambil tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan pada hal seperti ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Dalam laporan ini, auditor harus menggunakan kata-kata standar dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan pendapat, menguraikan hal-hal yang ditekankan dalam paragraf penjelasan. Tidak membuat referensi ke materi penjelasan dalam paragraf pendapat. Referensi dalam paragraf pendapat ke hal-hal yang ditekankan dilarang oleh AU 508 karena frasa dengan penjelasan tersebut di atas dapat disalahartikan sebagai pengecualian dari pendapat auditor. Pos-pos yang memperoleh penekanan dalam suatu kasus tertentu mencakup transaksi hubungan istimewa, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan kondisi operasi. Pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Apabila klien mempunyai beberapa anak perusahaan, divisi, atau cabang, maka klien itu mungkin perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Apabila pengauditan melibatkan lebih dari satu kantor audit publik, maka salah satunya bertindak sebagai parsipals atau auditor utama. Sebagai contoh, asumsikan bahwa klien yang operasi utamanya berlokasi di Midwest mempunyai anak perusahaan di luar negeri yang diaudit oleh kantor akuntan asing. Apabila dua atau lebih dari kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utama.
Keputusan ini harus didasarkan pada faktor-faktor seperti jumlah relatif dan signifikansi pekerjaan yang dilakukan serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan. Dalam contoh ini, kantor akuntan yang mengaudit operasi Midwest akan menjadi auditor utama. Biasanya kantor akuntan publik yang bertugas untuk mengaudit kantor pusat atau perusahaan induk bertindak selaku. Dengan kondisi tersebut, auditor utama harus memutuskan apakah bersedia memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor lain. Sejauh ini berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab tersebut, maka tidak ada referensi yang harus dibuat. Jika auditor tidak bersedia menerima tanggung jawab, maka standar pelaporan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Auditor utama akan dapat mengambil keputusan tidak membuat referensi apabila auditor adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Auditor utama mereview program audit dan kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain jika bagian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Suatu laporan audit standar akan dikeluarkan jika auditor utama memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Menyebutkan auditor lain dalam kasus tersebut adalah tidak tepat, karena auditor utama memikul tanggung jawab penuh atas audit dan pendapat yang diberikan. Auditor akan membuat referensi apabila auditor utama dapat memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain bila satu atau lebih dari faktor-faktor. Auditor utama dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor utama diharuskan membuat keputusan untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi. Auditor utama juga harus berkomunikasi dengan auditor untuk memastikan pemahaman auditor dengan GAAP dan GAAP di Amerika Serikat. Pendapat: apabila auditor memutuskan membuat referensi ke auditor lain, laporan itu harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Hal ini dicapai dengan perubahan-perubahan berikut dalam laporan. Pertama, dalam paragraf pendahuluan, besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain harus ditunjukkan. Kedua,
Dalam paragraf ruang lingkup, laporan auditor lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Ketiga, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Perubahan ini tidak menghasilkan laporan 4 paragraf atau pendapat wajar dengan pengecualian. Referensi ke auditor lain dalam paragraf pendapat hanya menunjukkan tanggung jawab yang terpisah di antara para auditor. Bentuk pelaporan ini jangan dianggap sebagai rendah dibandingkan laporan yang ada di dalam tidak ada referensi ke auditor lain. Selain hal tersebut, auditor mungkin juga akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat dan pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika auditor utama menyimpulkan bahwa pengendalian tidak dapat diberikan pada pekerjaan auditor lain dan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain bersifat material, laporan keuangan secara keseluruhan, maka berarti ada pembatasan ruang lingkup. Dalam kasus demikian, pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat harus diberikan. Suatu pendapatan wajar dengan pengecualian juga dapat diberikan oleh auditor utama bila laporan auditor lain atas bagian dari signifikan dari laporan keuangan memuat pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Sekian materi tentang pengaruh situasi yang menyebabkan penyimpangan dari laporan standar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Apabila dalam penyampaian materi masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.